Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat alim dimanapun berada, pada episode kali ini saya rencananya pengen ngajak sahabat alim sekalian untuk jalan-jalan. Jadi saya itu punya cita-cita untuk keliling Indonesia. Dan sekarang mari kita mulai malam hari ini untuk berkeliling ke provinsi paling barat di Republik Indonesia, yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini ibu katanya adalah Banda Aceh, pasti kita tahu ya. Dan memiliki 23 kabupaten, kota, mulai dari Kabupaten Aceh Utara. Ini merupakan sebuah wilayah dengan penduduk yang paling banyak, yaitu sekitar 619.407 jiwa, sampai sampai kota Sabang ya. Kota Sabang itu jumlah penduduknya 34.874. Total penduduk di Aceh itu kurang lebih 5.371.000. Jadi kalau misalnya kita punya subscriber 5 jutaan, itu setara dengan satu provinsi. Luar biasa ya. Baik, sahabat alim sekalian, tujuan perjalanan saya kali ini ke Aceh dan juga pada video-video selanjutnya adalah untuk berkenalan dengan para ulama yang ada di sana. Mari kita mulai dulu dengan Kabupaten Aceh Utara yang memiliki ibu kota bernama Lok Sukon. Nah, di sini ternyata ada 6 ulama karismatik asal Aceh yang dikenal luas ya. Salah satunya ini di Lok Sukon. Pada tanggal 23 September kemarin ada Muzakaroh kedua yang diadakan di Muspika Tanah Luas Kabupaten bersama di Muspika Tanah Luas Kabupaten. Nah, Muzakaroh kedua ini diadakan untuk pembahasan lanjutan dari persoalan yang dibahas sebelumnya dan masalah kekinian yang mulai muncul di tengah-tengah masyarakat. Ada 6 ulama yang hadir di sana. Yang pertama adalah Tengku Haji Abdul Manan, dikenal juga sebagai Abu Manan Belang Jurun. Beliau adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh Utara. Siapakah beliau, sahabat taklim? Kita coba gali lebih dalam. Di sini kita masukkan namanya, Tengku Haji Abdul Manan. Beliau ini ada Dewan Mustasyar HATH. Udah sangat banyak ya kajiannya juga di YouTube. Ada yang membahas tentang sifat zat beliau dan bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa taala bekerja. Lalu ada tanya jawab juga di sini. Abu Haji Abdul Manan Belang Jurun. Baik, itu yang pertama ya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kepada beliau. Dan mudah-mudahan beliau senantiasa ada di dalam sehat walafiat. Ini ada situsnya nih, MPU atau singkatan dari sekretariat MPU ini atau tadi Majelis para Ulama ya, Majelis Permusyawaratan Ulama. Di sini ketuanya adalah beliau. Untuk Kota Banda Aceh itu ada Profesor Dr. Damanhuri Bashir, Magister Agama. Sedangkan tadi untuk Aceh Utara itu adalah Tengku Haji Abdul Manan. Itu untuk susunannya ya. Lalu ada juga di sini Dr. Tengku Helmi Imron yang merupakan Mudir Mahad Ali Mahadal Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya di Samalanga Bireun. Coba kita lihat ini mahadnya ada di mana ya. Oke, sebentar. Mari kita searching di sini. Oke, Masjid Raya. Kalau di sana masih Masjid Raya ya. Mahad Ali Mudi. Di sini ada Mudi Mesra, alamat websitenya. mudimesra.com. Masjid Raya Samalanga. Mahad Ali Mudi bekerja sama dengan Dinas Daya Aceh adakan kajian tinggi keislaman. Wah, Masya Allah ya. Coba kita bisa bergabung di sana gitu ya bersama dengan para ulama.
Acara ini dilaksanakan pada Minggu sampai Senin dari 6 sampai 7 Agustus 2023. Tema kajiannya adalah dimensi nilai keislaman di Nusantara dan Yaman, serta urgensi sanad keilmuan. Masya Allah. Pemateri utama pada acara tersebut adalah Abah Haji Sayyid Mahyedin, TMS, lalu Abi Haji Zakrul Mubarok, MPD, dan Abina Abdul Muhaimin. Masya Allah. Kalau kita mungkin seperti Abuya gitu ya, Abah gitu ya, di sana Abana atau Abah, masyarakat Aceh luar biasa. Baik, lalu ada podcast juga ternyata di sini ada podcast edisi ke-70 bersama Teguh Mustafa Kamal Al-Bayuni, Ketua LBM Dayah. Wah, banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya kita masih kekurangan informasi seputar Islam, kayaknya searchingnya kurang dalam gitu. Karena di sini juga ada podcast-podcastnya yang ditulis oleh para ma'had. Wah, kalau podcast ini mah apa kabar gitu ya. Kalau dibandingkan dengan para ulama yang sudah sangat besar seperti ini. Ini durasinya udah banyak nih, ada Moody Podcast ya. Coba kita dengar beberapa materinya. Kita coba buka. Kembali hadir bersama Anda, ya tentunya di dalam ini bersama Santi ini hasil penelitian bisa bersama terhimpun dalam satu mushaf. Hadis seiring masa juga tertadwin, terkodifikasi dalam berbagai kitab-kitab hadis. Selain Masya Allah, itu baru di satu kabupaten ya. Masya Allah. Baik sahabat talim, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Selanjutnya ada juga ulama Tengku Haji Ja'far Sulaiman, Wakil Ketua MPU Aceh Utara. Lalu ada Tengku Haji Nurul Zahri Yahya yang dikenal sebagai Walid NU atau pimpinan Walid NU, pimpinan Dayah Umul Aiman dari Samalangan Biren. Dan ada Tengku Haji Muhammad Sufi Ibrahim atau dikenal dengan Abi Sufi Paloh Gadeng atau pimpinan Dayah Madinatud Diniyah Darul Huda Paloh Gadeng Aceh Utara, serta Tengku Zainuddin Ibrahim atau biasa disebut Abi Bayu, pimpinan Dayah Madinatud Diniyah Nurussalam Samtalira Bayu di Aceh Utara. Mari kita coba gali lebih dalam Dayah Madinatud Diniyah Nurussalam. Baik, mari kita masukkan di sini. Oke. Di sini. Baik. Kita enter. Dayah Nurussalam. Berlokasi Jalan Medan Banda Aceh, Galon Bayu, Gampong Prieng Maduro, Kecamatan Samtalira Bayu. Ini kalau lidahnya Jawa Barat begini. Jadi ini ya, jadi pabaliut kalau kata orang Sunda. E-nya itu kayak beda ya. Masya Allah, kita lihat foto-fotonya di sini. Ada para ulama bersama para santri, para masyayikh. Wah, pondok pesantrennya juga kalau kita searching di sini memang khas sekali ya. Ada masjidnya itu kubahnya tuh bulat-bulat, beda sama masjid yang ada di Jawa gitu ya. Terus ininya juga struktur arsitektur masjidnya gitu ada bertingkat-tingkat. Silahkan di searching aja. Tiangnya juga ini ada seperti mirip Taj Mahal gitu ya. Masya Allah. Ada gerbangnya. Ya, Masya Allah. Wah, luas ya di sana, ada banyak sawah juga di Aceh. Wah, rumahnya juga ini rumah tradisionalnya. Masya Allah. Ini buat kita yang karyawan kantor kalau ngeliat gini tuh suka ngiri gitu ya, karena kita terbatas waktu, terbatas masa gitu ya. Baik, demikian mungkin perjalanan kita di daerah Aceh Utara. Mari kita ke kabupaten selanjutnya, yaitu ke Kabupaten Biren. Kabupaten Biren ini bersebelahan dengan Kabupaten Aceh Utara. Dan Kabupaten Biren ini penduduknya jumlahnya juga Masya Allah banyak, 471.000 jiwa. Jadi kalau misalnya kita punya 1 juta, sekarang saya lihat 1 juta subscriber itu seperti 2 kabupaten mensubscribe kita. Mari kita searching di sini ulama Aceh asal Biren. Saya itu pengen kalau misalnya datang gitu ya,
apa datang ke suatu tempat bisa bersilaturahmi dengan para ulama, dengan eh, dengan para apa para para masyayikh. Di sini mari kita buka pemerintah Kabupaten Biren. Di sini ada sebuah artikel berjudul Naskah Akademik Rakon MAA Kabupaten Biren. Aceh merupakan daerah istimewa bil khusus. Status keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Aceh, baik dari aspek kewenangan maupun dari aspek teritorialnya, mendapat pengakuan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga selanjutnya ada perjanjian damai antara DITI dengan pemerintah pusat terjadi pada 7 April 1957 di Gampong Lamteh, Kecamatan Pekan, Banda Aceh Besar, atau lebih kenal dengan istilah Ikrar Lamteh. Ketika itu, landasan hukum penyelenggaraan keistimewaan pasca Ikrar Lamteh tersebut hanya diatur dengan peraturan setingkat keputusan Wakil Perdana Menteri. Ini sejarahnya ya. Ini tentang keistimewaan kota Aceh gitu ya. Lalu ada Majelis Adat Aceh, lalu identifikasi masalah. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Konun di Kabupaten Biren yang mengatur tentang pembentukan dan tata cara pemilihan pengurus MAA. MAA ini apa ya? Majelis Adat Aceh begitu ya? Dia ada MAA, Majelis Adat Aceh. Ya, MAA ini Majelis Adat Aceh ternyata di sana. Jadi ada konun masing-masing kabupaten ya, karena di setiap kabupaten itu ada MAA, ada Majelis Adat Aceh. Begitu ya. Kita mungkin baru tahu kalau misalnya kita yang dari Jawa Barat, karena kadang kita hanya berkutat pada masalah domestik. Di luar sana nanti nih kalau kita nggak coba belajar tentang wilayah yang lain, kadang kita nggak bisa paham gitu seperti apa di sana. Tujuan ini adalah untuk naskah akademik rancangan Konun Kabupaten Biren tentang Majelis Adat Aceh. Masya Allah, ternyata di sana sebegitu banyak hal yang bisa kita pelajari. Lalu ada istilah-istilah, terdapat banyak larangan dan pantangan yang merupakan perangkat yang dapat mencegah terjadinya sengketa sosial, sengketa alam yang diyakini akan menimbulkan akibat bagi masyarakat. Misalnya di dalam hutan tidak boleh menyebut gajah, tapi sebutlah pemerah. Demikian juga kepada harimau disebut nek atau ureng tempat atau pemilik tempat. Larangan dan pantangan membunuh binatang pada saat istri sedang mengandung atau hamil karena dapat berpengaruh kepada anak yang dikandungnya kelak akan cacat setelah lahir. Ini banyak kearifan-kearifan lokal seperti ini. Larangan dan pantangan melihat binatang buas pada saat istri sedang mengandung atau hamil karena diyakini anaknya kelak akan mengikuti perangai perilaku binatang buas tersebut. Dan larangan dan pantangan membawa ikan yang berbau anyir pada waktu maghrib pada saat istri sedang mengandung atau hamil atau sedang melahirkan karena dipercayakan didatangi roh jahat seperti hantu. Masya Allah. Ternyata ada banyak keyakinan seperti itu. Makanya kita jangan lupa nih, kalau misalnya mengunjungi suatu tempat itu ada adat yang harus kita hargai, harus kita ikuti gitu ya. Di sini dijelaskan juga dalam aspek sosial, misalnya masyarakat Aceh mempunyai larangan dan pantangan berkaitan dengan pergaulan yang tidak boleh dilanggar. Dan jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi berupa teguran, dicaci maki, dimarahi, bahkan bisa terjadi pemukulan terhadap si pelanggar oleh masyarakat setempat. Demikian pula orang yang berkaitan dengan tamu. Orang Aceh sangat menghormati orang lain atau jami. Isyarat ini dapat disimak dari hadiah maja berikut ini. Ureng Aceh menyoekat tepeh bu lebehan di petaba menyou hana tepeh bohngen kreh jet taraba. Sifat orang Aceh jika sudah tersinggung, nasi yang tersisa tidak diberikan. Jika tidak tersinggung, apapun diberikan. Masya Allah. Itu bukti keramahan orang Aceh dan kekuatannya di dalam memegang tata krama gitu ya. Dan kita harus menghargai prinsip seperti itu. Masya Allah. Jadi pengen kita ke Aceh ya. Lalu perilaku budaya adat dalam masyarakat dalam rangka mengisi dan membangun Aceh yang berkarakter syariat. Salah satunya tentu memerlukan berbagai informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya adat istiadat yang berkembang dalam hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya adat istiadat ini sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai landasan pijak kultural identitas bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai pembangunan bagi kesejahteraan masyarakatnya untuk berkompetisi mengisi Bhinneka Tunggal Ika tadi.
Ini masih banyak artikelnya ya. Itu salah satu naskah yang kita temukan di sini tentang MAA, naskah akademik dari MAA tadi. Nah, terus ada Ulama Aceh dalam melahirkan Human Research di Aceh. Wah, ini ada sebuah buku nih, tebalnya sampai 310 halaman yang berjudul Ulama Aceh dalam melahirkan Human Research di Aceh. Mari kita coba lihat buku ini. Ini memang buku ini ditulis oleh Muhammad Tolal, Fauji Saleh, Jabar Sabil, Kalam Daud, Samsul Bahri, Ismail Muhammad, Mulyadin Nurdin, Ayub AR, Fuad Ramli, Firdaus M. Yunus, Ismail Nabahani AS, Anton Widianto, Hardiansah, Ikram M. Amin, Imran Muhammad Jamaluddin Thoyib, dan Samsuar Basyariah serta Ruslan. Diedit oleh Mulyadi Kurdi, diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional oleh siapa nih? Tadi penulisnya, dan diterbitkan oleh Yayasan Aceh Mandiri Banda Aceh di tahun 2010. Sambutannya ditulis oleh Ketua Komisi A DPR Aceh. Ini pasti buku ini akan membahas tentang ulama Aceh nih. Ini sumbernya nih. Mari kita coba lihat peran ulama Aceh itu seperti apa. Pengantar editor di sini, kita lanjut aja. Ada daftar isinya, ada sambutan dari Ketua Komisi A, ada glosarium, daftar isi, dasar pemikiran, definisi ulama itu apa, ulama Aceh dalam melahirkan Human Resource, ulama Aceh dan pengembangan keilmuan, ulama Aceh dalam percaturan politik, ulama sebagai guru, ulama dan perannya bidang politik, harmonisasi ulama umaro, ulama dalam membangun sumber daya manusia, karakteristik dan ekstensi umaro, pemikiran ulama Aceh dalam lintas sejarah, pemikiran kalam, pemikiran fikih negara dan politik, pemikiran fikih sosial ulama Aceh, pemikiran fikih pendidikan ulama Aceh, pemikiran fikih pidana Islam ulama Aceh, pemikiran fikih perdata Islam ulama Aceh. Karena kita tahu di Aceh ini ada peraturan khusus nih, yang itu merupakan sebuah rumusan para ulama gitu ya, yang mungkin ulama-ulama di daerah lain itu tidak berkesempatan seperti itu mengatur. Karena misalnya kita nih, kayak misalnya kita di sini ya, ulama tidak ada hukum pidana yang berdasarkan Islam yang disesuaikan dengan masyarakat di sini, karena kita memang hukum pidana ya ikut KUHP gitu ya, atau KUH Perdata. Sedangkan di sana ulamanya benar-benar sebutnya beristihad gitu ya, dengan mengikuti seperti apa kondisi di Aceh ya. Kita kalau misalnya baca buku ini pasti akan sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, dan ini merupakan suatu anugerah buat masyarakat Aceh pastinya. Pemikiran tafsir ulama Aceh, pemikiran tasawuf ulama Aceh, dan pemikiran ulama pasca kemerdekaan RI. Oh, berarti setelah kemerdekaan RI di sini satu halaman sendiri. Mari kita buka aja langsung ke halaman 39 di bab 3 gitu ya. Masya Allah, ini bukunya juga ini ya sangat tebal, 300 halaman. Mari kita lihat salah satu babnya di bab ketiga di halaman ini, pemikiran kalam. Kalam artinya berkata-kata dalam ilmu ketuhanan atau teologi Islam. Jadi kalam ini berarti ilmu tauhid. Makanya kadang guru saya tuh suka bilang ilmu tauhid itu disebut juga ilmu kalam. Tapi kapan kita belajar ilmu kalam gitu ya? Karena ternyata ilmu kalam ini ya dipelajari, mungkin di daerah Aceh ini disebutnya ilmu kalam gitu ya. Karena ini adalah ilmu ketuhanan atau ilmu teologi di dalam Islam. Kita masyarakat Jawa Barat ya saya sendiri gitu ya, agak jarang mendengar ilmu kalam, taunya ilmu tauhid, padahal itu adalah ilmu yang sama. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena ini adalah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang dialamatkan kepada Al-Qur'an gitu. Karena ilmu kalam ini ya berdasarkan kalamullah, makanya disebut dengan ilmu kalam. Tetapi kalam yang dimaksudkan di sini yaitu pemecahan masalah keimanan dalam Islam dengan mengutamakan argumentasi yang bersifat rasional untuk memperkokoh akidah penganutnya. Pemikiran kalam di sini tidak dikemukakan secara meluas dan sepanjang sejarah Islam. Yang pertama, hubungan pemikiran kalam dengan human research. Kuat atau lemah akidah yang dianut oleh suatu umat dapat menimbulkan efek positif atau negatif bagi mereka, baik dari segi kemurnian ajaran agama maupun dari segi aktivitas kehidupan penganutnya. Efek positif bagi ajaran agama dapat memotivasi penganutnya yakin kepada tempat bersandar, yaitu Tuhan. Mazhab-mazhab kalam yang terdapat di Aceh dan tokoh-tokohnya, ini nih penting nih. Sepanjang sejarah masuk dan berkembang Islam di Aceh, ada 3 mazhab kalam yang mempunyai tokoh-tokoh panutan yang mewariskan karya-karya tulis mereka kepada kita. Yang pertama adalah mazhab kalam Wahdatul Wujud atau Wujudiyah. Yang kedua adalah mazhab kalam Ahlussunnah wal Jamaah dan aliran pemurnian dalam Islam.
Sementara mazhab-mazhab kalam yang lain seperti Syiah di awal-awal masuknya Islam ke Aceh, Ahmadiyah, Qodiani, dan lain-lainnya hanya bersifat sepintas dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Jadi ada dua, ada kalam Wahdatul Wujud, dan berdasarkan Muhammad Said di dalam buku Aceh Sepanjang Abad, dan kalam Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan buku karangan Sirajuddin Abbas berjudul Ulama Syafi'i dan kitab-kitabnya dari abad ke abad. Misalnya, apa itu mazhab kalam Wahdatul Wujud? Mazhab kalam Wahdatul Wujud artinya kesatuan wujud sebagai suatu mazhab kalam. Wahdatul Wujud ini maksudnya suatu aliran akidah dalam Islam yang menganut paham bahwa wujud Tuhan dengan wujud makhluknya merupakan satu kesatuan yang jika dipisah-pisahkan akan menghilangkan kemutlakan keesaannya. Meskipun dalam beberapa literatur paham wahdatul wujud diidentikan dengan panteisme, tetapi kurang relevan karena panteisme memandang kalam merupakan serba Tuhan, alam ini merupakan serba Tuhan. Jadi beda panteisme dengan wahdatul wujud. Wow, saya sendiri nggak terlalu belajar tentang wahdatul wujud ini gitu ya. Jujur li berat kita. Nah ini tuh bisa kayak wawasan buat kita gitu ya. Wah, ternyata masih begitu banyak ilmu yang belum kita pelajari. Mazhab kalam wahdatul wujud dicetuskan oleh Ibnu Al-Arabi asal Asbania atau sekarang dikenal dengan Spanyol sekitar tahun 1240 Masehi atau sekitar 630 Hijriah. Suatu aliran dalam Islam yang terpengaruh dengan paham Neoplatonisme dari zaman Yunani. Jadi dia agak terpengaruh dengan Neoplatonisme. Jadi kan zaman itu masih zaman banyak filsafat gitu ya. Yang mana ini adalah aliran kalam yang mengutamakan argumen rasional dan bersifat filosofis. Semestinya ajarannya dibangun atas azas antroposentris atau insani. Maksudnya pemikiran teologi yang dibina atas landasan cara-cara berpikir manusia. Tetapi karena mereka memakai pendekatan kalam atau tauhid tasawuf, maka azas antroposentris tidak bisa dipergunakan sepenuhnya. Di antara ulama Aceh yang menganut mazhab kalam wahdatul wujud ini adalah Syekh Hamzah Al-Fansuri dan Syekh Samsudin As-Sumatrani yang wafat di tahun 1630 Masehi. Tetapi yang dilihat pendapatnya di sini hanya Syekh Hamzah Al-Fansuri, karena Syekh Samsuri As-Sumatrani dipandang sama dengan Syekh Hamzah Al-Fansuri, di samping kitab-kitabnya sulit diperoleh. Syekh Hamzah Al-Fansuri merupakan seorang ulama dan pujangga terkenal asal Aceh, sekitar tahun 1630 ya, Masya Allah. Zaman Belanda ya. Tetapi meskipun zaman Belanda, di sana ternyata pemahaman teologi Islam seperti ini tetap berkembang di Aceh, Masya Allah. Dalam mazhab kalam wahdatul wujud, ia hidup dan berjaya di zaman kerajaan Aceh Darussalam dalam masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Shah. 1600 masih di ini ya, kerajaan Aceh Darussalam. Belanda datang tahun berapa? Berarti belakangan Belanda ya. Tapi ternyata catatannya masyarakat Aceh ini sangat hebat ya, sampai tahun 1600 saya sangat jarang menemukan referensi pada sejarah pada masa waktu yang sama daerah yang lain. Tapi di Aceh ini sampai sekitar tahun 1602 Masehi itu ada kerajaan Aceh Darussalam di sana dalam masa pemerintahan Sultan Alaiddin. Di masa ini ia pernah menjabat sebagai mufti kerajaan yang diberi gelar dengan Syekh Al-Islam. Meskipun kitab-kitab karangannya bukan sedikit yang sudah dibakar, namun masih ada sisa-sisanya yang dapat kita baca. Masya Allah. Sayang sekali ya buku-buku dulu dibakar gitu. Lalu yang kedua ada mazhab kalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah maksudnya pengikut sunnah, yakni tradisi dari masa Nabi dan para sahabatnya. Jamaah di sini maksudnya adalah masyarakat umum yang mengikuti sunnah Nabi secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat umum yang menganut tradisi dari masa Nabi tersebut akhirnya terbingkai menjadi dua mazhab kalam, yaitu mazhab kalam Asy'ariyah yang dicetuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah ini saya mulai relate gitu ya. Yang tadi ya jujur saya oleh guru saya dibilang bahwa kamu itu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah memang harus mengikuti akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Makanya di sini jelasin nih bahwa akidah kalam Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti Imam Asy'ariyah yang dicetuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau hidup sekitar tahun 900 Masehi, dan mazhab kalam Maturidiyah cabang Bukhara di bawah pimpinan Al-Bazdawi yang hidup sekitar tahun 500 Hijriah. Setelahnya ya. Setelah terbingkai inilah tradisi yang dianut oleh masyarakat umum menjadi terkenal sebagai suatu mazhab kalam tersendiri. Mazhab kalam Ahlussunnah yang masuk ke Aceh adalah mazhab Al-Asy'ariyah. Di antara tokoh-tokohnya di Aceh ada yang
dari pendatang dan ada yang dari Putra Aceh sendiri. Tokoh pendatang misalnya yang terkenal adalah Syekh Nuruddin Araniri. Saya sering mendengar nih Syekh Nuruddin Araniri ini. Lalu kalau tadi kan dari mazhab Wahdatul Wujud itu ada Syekh Islam, ada Syekh Hamzah Al-Fansuri. Masya Allah. Mereka beliau-beliau ini ulama besar ya. Bahkan di sini Syekh Nuruddin Araniri. Masya Allah. Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Araniri Al-Quraisy atau populer dengan nama Syekh Nuruddin Araniri adalah ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani. Oh, beliau ini Al-Quraisy juga gelarnya. Apakah dari Quraisy? Beliau berasal dari India yang lahir di kota Ranir, India dan wafat pada tahun 1658. Tahun 1637 berarti sekitar 15 sampai 20 tahun sebelumnya. Beliau datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasihat kesultanan. Jadi lahir di India, datang ke Aceh. Syekh Araniri memiliki pengetahuan luas yang meliputi sufisme, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya yang menulis kurang lebih 29 kitab. Ternyata Syekh Nuruddin Araniri ini emang dari India gitu ya. Datang ke Aceh. Masya Allah. Jadi memang dulu juga Indonesia karena India sama Aceh itu dekat ya. Bahkan kalau saya apalagi kalau misalnya kita lihat di Google Map itu ada sebuah pulau yang namanya Kepulauan Andaman itu tuh wilayah India. Padahal sebenarnya dia lebih dekat ke Indonesia daripada ke India ya. Tapi itu tuh Kepulauan Andaman ini tuh masuknya ke negara India. Masya Allah. Baik, sahabat alim sekalian, mungkin demikian perjalanan kita ke Aceh ya. Kita udah berkenalan lagi dengan Syekh Nuruddin Araniri. Meskipun beliau ini bukan putra Aceh gitu ya. Tetapi lalu ada Asyangkiri, Masya Allah. Baik, demikian perjalanan kita di Aceh. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berkunjung lagi ke sana. Dan pastinya ya hidup ini begitu luas ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya gak ada apa-apanya deh kita ketahui dibandingkan dengan ilmunya Allah. Begitu luas ilmu yang harus kita pelajari dan jangan sampai kita sombong merasa kita sudah mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita istirahat malam hari ini. Terima kasih sudah menonton.